Okay, now we back into presentation. So this is the structure of composite, so consists of four types. The first is matrix, the matrix is the largest volume fraction on the composite. And then the second is reinforced, as a main load barrier. And then the third is interface, so between phase, I mean this is like a new phase, kayak fasa baru, yang disebutkan sebagai interface atau antar fasa. And then the last is interface, because the phase this mean a surface, so interface between phase, Jadi interface ini dia adalah permukaan karena namanya juga phase muka gitu ya. Maka dia ada perbatasan antara fasa yang lain, ya. Oke, next. Jadi permukaan yang terbentuk pada base antara dua buah material yang berbeda, interface dan interface. The area where there is a change in concentration, crystal structure, atomic arrangement, elastic modulus density from one material to another. Jadi ini adalah daerah di mana terjadi perubahan konsentrasi, struktur kristal, susunan atom, dan sifat-sifatnya pun bisa berubah gitu ya. Karena ini seperti daerah baru gitu ya di interface ini. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, mana ini dia. Oke. Contohnya di sini ada matriks, kemudian ada fiber. Nah, antara fiber dan matriks kalau permukaannya kita sebut sebagai interface gitu ya. So for example, this is between phase matrix as a primary phase and the second is fiber So between phase matrix and phase fiber there is the interface on the surface there. And then this is for interface So interface, actually similar with interface, but the different interface is like a new phase and this form between phase matrix and fiber phase Jadi di sini interface ini dia seperti fasa yang baru gitu di mana terbentuk antara matriks dan fiber Karena ini adalah seperti fasa yang baru atau seperti peralihan gitu maka dia ada areanya. So for interface there is a some area yang menunjukkan perbatasan antara fasa, matriks dan serat So this is the difference between interface and interface. Okay, any question for a different interface and interface? Ada pertanyaan mungkin terkait perbedaan antara interface dan interface? Dan lanjut. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini interface and interface between phase in composite material. Tadi ini gambarnya sama yang di atas Ya. Yang A ini direct bonding between primary and secondary phase langsung batasan antara fasa primary dan fasa sekunder. Sedangkan yang B ini terkait contoh interface Sedangkan yang C ini terbentuknya interface by solution of primary and secondary phase gitu Jadi terbentuknya seperti larutan di garis-garis antara fasa. Bentar ya. Oke, saya tadi pindah dulu. Nah, ini condition on the interface So the ideal in micro and macro mechanic analysis the assumption made in the most treatment is that the interfacial bond is perfect So the ideal between fiber and matrix is menempel gitu. Ideal itu seperti ini, rata, menempel, sangat erat gitu But in the reality, because there is a many phenomena gitu
depend on the structure, depend on cells generated. So the reality between fiber and matrix is like this gitu ya. Jadi dia nggak rata gitu ya. More more roughness gitu, lebih more rough, lebih kasar gitu ya antara hubungan antara serat dan matriks di kenyataannya. Oke, so bonding mechanism there are five types ya. Inter interdiffusion, and then a chemical reaction, and then electrostatic attraction, mechanical keying or mechanical interlocking, and residual stress. Actually, this is the happen on the interface kita. Ini apa yang terjadi pada interface itu ya. Oke, pertama kita mulai dari weighting and adhesion ya. Jadi ini salah satu parameter untuk kita mengetahui, oh ternyata interface dan interface ini terhubung dengan baik gitu ya. Oh ternyata hubungan antara serat dan matriks ini terhubung dengan baik gitu ya. So this is the parameter ya to determine the bonding bonding strength is good or no. The first we start from the weighting ya. Atau kalau dibahasakan apa ya, pembasahan gitu ya. Weight itu kan basah. So weighting terjadi ketika dua permukaan benda bersentuhan secara spontan gitu ya dalam skala bahkan sampai skala atom saat keduanya didekatkan satu sama lain gitu ya. So the weighting is when the two body spontaneously come to intimate ya until atomic scale contact when they are brought close to each other. So when there are two material close each other and then the two material become one body gitu ya. So join join mix gitu ya. Dia akan menyatu ketika digabungkan. For example, if you have to water gitu ya. Kalau misalnya kita ada dua butiran air gitu kan di sini, ada di sini gitu ya. For example, when you see uh, water gitu ya. And then when you try to move this water into this ya. So the water become one gitu ya. So this is example of wetting. And the second adhesion gitu ya. So the primarily caused by van der Waals atau other types of the bonding may reinforce this gitu ya. Jadi adhesion ini disebabkan oleh gaya van der Waals gitu. Meskipun jenis ikatan lainnya juga ada untuk memperkuat adhesi. Jadi adhesi ini mungkin lebih kayak isolasi gitu ya. Kalau kita tempel ke kertas itu dia akan merekat itu karena adhesi gitu ya. For example adhesion resin molekul ya dia akan menempel pada gugus serat gitu ya kemudian akan bereaksi dan akan terbentuk ikatan kovalen gitu ya. So for reaction when you use resin ya for fiber ya, so resin will bonding with fiber. So this is the interface illustration ya actually. So this illustration is a contact point leading to weak adhesion between two rigid rough surface gitu ya. So this is for example for rigid material and the surface is very rough, so will result a weak adhesion. Nah ini contohnya kalau materialnya getas gitu ya atau kaku, kemudian permukaannya kasar, maka dia memiliki adhesi yang buruk gitu ya, tidak bagus gitu ya. Nah, for wetting, we can calculate contact angle gitu ya. So this is a degree ya. Contact angle we can determine wetting from this angle ya. And there are some surface energies ya for liquid drop and solid surface. For example, this is example drop liquid drop ya. So there is three phase ya. The first is liquid, the second is vapor, the last is solid gitu ya. And then between solid and vapor there is energy ya. And then between vapor and liquid there is others energy too. And between solid and liquid there is energy too ya. So we can calculate or determine the weighting with this angle.
The equilibrium weighting or contact angle ya, we can calculate by Young equation ya, but different with modulus elasticity ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan Young tapi beda sama modulus gitu ya, meskipun namanya sama-sama Young juga gitu ya. And then complete weighting gitu ya, occur if the surface energy of the solid is equal to or greater then sum of liquid surface energy and the interface surface energy. Oke, jadi eh, pembahasan yang komplit itu terjadi ketika si energi ini, ya, nggak nyata ini, bentar. Energi ini itu dia setara, gitu ya, dengan ini, gitu ya. Makanya nanti complete weighting is happen when the angle is zero. Terjadi ketika sudut di sini sama dengan nol. Dia disebut sebagai complete weighting. Nah, this is the example, ya. For example, this is for complete weighting, ya. And then 180 degree, there is no weighting, ya. So the properties of the interface is very depend on the values of the things, ya. The first, the weight ability of the fiber and the matrix. Jadi sifat antar muka ini gitu, atau hubungan antara serat dan matriks sangat eh, tergantung dari kebasahan atau weighting gitu ya antara fiber dan matriks gitu ya. Dan yang kedua adalah jenis ikatannya sangat mempengaruhi antara matriks dan antara serat dan fiber ya maksudnya ya, antara serat dan fiber dalam komposit seperti itu ya. So the interface properties depend on the weight ability, yeah. And then the second about the type of bond between matrix and fiber on the composite, yeah. On the weight ability, maybe we must now term about the hydrophobic and hydrophilic, yeah. Yeah, we know the phobic means like scary gitu ya. Jadi hydrophobic ini kan dia kayak takut gitu ya. Hydro is water ya. Jadi hydrophobic ini takut dengan air gitu ya. Artinya that's mean the surface, if the surface have the hydrophobic surface, the surface will not mix ya. Will not make a good bonding with the water gitu ya. Meanwhile for hydrophilics ya is opposite from the hydrophobic. So that's mean the hydrophilic is very light ya, very light with the water. Jadi kalau hydrophilic itu dia suka sama air, makanya dia bisa berikatan dengan air. Nah, di sini kalau misalnya ini permukaan gitu ya. For example, this is surface and this is like water droplets ya. So this is for example for hydrophilic surface. Contoh kalau permukaannya punya sifat hydrophilic, suka sama air, makanya sangat menempel. And then for these properties have low contact angle, and for properties adhesive is good, wettability good ya. Meanwhile for hydrophobic surface, because the surface is hydrophobic gitu ya, will have the contact angle is high, and then adhesive and wettability is poor ya. So the effect of hydrophilic yeah will increase the surface energy, and the effect the water droplets with the spread out on the surface, dia akan menyebar di permukaan. But hydrophobic will decrease surface energy, and the effect water droplet will build up. Yeah, so this is for condition contact angle. Yeah. Okay. Any question for weight ability? Nah, tanyaan dulu. Lanjut. Lanjut Pak. Oke. Mau bertanya Pak, bentar. Apa? Kenapa, Ji? Terkait rating ini Pak. Jadi maksudnya itu untuk ininya, kan ini ada adhesif ya Pak. Tentang adhesif good gitu yang hidrofilik ini karena angle-nya kecil gitu kan ya. Mm-mm. Kalau untuk ini itu maksudnya ratingnya itu untuk
seperti unsur air yang itu juga udah termasuk wetting gitu ataukah yang memiliki sifat agresif seperti misalnya power glue seperti itu? Wetting ini sebenarnya intinya cuman kebasahan aja. Gitu. Maksudnya kebasahan itu sebenarnya aslinya itu eh, kalau kita contohkan airnya ini adalah matriks, Ji. Ini adalah matriks. Nah, surface-nya adalah fiber gitu loh. Jadi kalau misalnya antara matriks dan fiber, kalau kita tuangin resin kemudian sama fiber tuh bentuk cairan seperti ini gitu ya, maka adesinya lebih bagus. Oke 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 Pak. Nangkep Nah, nggak? tapi kalau misalkan ya Mm-mm. nangkep nangkep ya nangkep logatnya cuman kalau misalkan yang jadi itunya apa namanya tuh waternya cuman air biasa gitu itu termasuk juga gak gitu Pak? Ataukah yang Oh, memang harus memiliki sifat adhesif gitu cairan? sebenarnya ini hanya penampilan penampilan aja gitu loh. Seperti air. Ah, gitu. Oh iya. Ya Jadi baik hanya Bapak. hanya istilahnya aja gitu. Sebenarnya kan ini kayak intinya si surface-nya kena semua nggak sama matriksnya gitu. Intinya gitu aja sebetulnya. Oke oke. Siap. Jadi kan sebenarnya water itu hanya menunjukkan illustration yang sederhana gitu. Karena kan biasanya air kayak gini bentuknya ya, droplet-droplet. Tapi kalau mau dibahas lebih lanjut nanti bahas apa surface tension Ribet lagi. Gitu Ji. Oke baik Pak. Makasih Pak. Apapun ya, mau pakai misalnya tadi power glue, mau ngelem sepatu misalnya kan. Kalau misalnya dia hidrofilik dan sesuai sama oh, ya juga gini ya. Satu lagi mungkin ya. Apa namanya? Antara matrix dan fiber itu diusahakan harus memiliki sifat yang sama gitu ya. Artinya sama-sama hidrofilik gitu ya. Karena kalau misalnya salah satunya hidrofobik, ya malah nggak akan nempel gitu ya. Like water and oil, malah dia nggak akan nempel antara minyak, kayak minyak sama air gitu ya. Makanya sometimes kita merubah sifat dari seratnya supaya menjadi hidrofilik gitu ya, supaya lebih terikat dengan matriksnya gitu. Sudah cukup menjawab, Ji. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? So, for water this is only for simple illustration ya. But that means with ability that means apa ya? Most of join between matrix and fiber gitu ya. The simple is like that. This is the example ya. From the paper I take from paper ya. So the effect of alkali treatment on wettability of the coconut fiber gitu ya. Jadi di sini efek alkali treatment gitu ya pada serat kelapa dengan matriksnya itu. Oh, ini suara siapa? Sama Mercy juga nih. Tolong kalau nggak mau ngomong di mute dulu ya. Ah, Okay, so this is the example gitu ya. With immerse time ya, waktu perendaman ya. This is no treatment, is 1 hour, 2 hour, and 3 hour. And then when we see the contact angle will decrease gitu ya. Di sini kita lihat kontaknya akan semakin mengecil gitu ya. How we check the contact angle gitu. Gimana cara kita mengecek contact angle di sini gitu ya dengan cara serat, kemudian kita berikan tetesan dari si resin, lalu kita amati dengan mikroskop gitu ya. So if you want know about the contact angle, you only need give the droplet resin ya. This is the example droplet polyester. Droplet polyester on the fiber, and after that you will see the contact angle on the with the microscope gitu ya. So this is fiber gitu ya. This is fiber, and then if you compare the angle ya, this is will more decrease gitu ya, akan lebih kecil sebetulnya kalau kalian bandingkan with sodium hydroxide
gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang ada perlakuan alkali treatment. Nah, ini papernya kalau mau dibaca gitu ya. If you want to see detail about the paper, you can click this link ya. Oke, and then the first about the electrostatic attraction gitu ya. Jadi elektro that means electric ya, static ya diam gitu ya. So the tarikan electrostatic attraction occurs if two surface carry net electric charge of opposite signs. Jadi ini terjadi ketika ada dua permukaan yang memiliki muatan listrik yang berbeda gitu ya. Karena kan di listrik itu kan dia plus dan minus akan saling tarik menarik gitu ya. Jadi di sini we change the surface like cation or anion gitu ya. Kan cation biasanya positif ya muatannya, sedangkan anion itu negatif. For example, cation like hydrogen ya, H plus gitu ya. Contoh anion misalnya OH, OH min gitu kan. Ini dia muatannya negatif gitu ya. So we change the fiber ya become anionic gitu ya. So the matrix is cation gitu, for example. Nah, perlakuan pada permukaan serat dapat mendorong deposisi atau pengendapan senyawa pengikat terutama pada serat kaca. So we need the like a treatment surface ya to make deposition of coupling agents ya, for example in the glass fiber. And then permukaan dapat menunjukkan sifat anionik atau kation ya. So depend on the type of oxide present of the glass, tergantung dari oksida yang ada pada kaca atau fiber gitu ya. And depend of the pH ya. The aqueous solution used to apply coupling agent, itu dari pH juga yang mengalir di airnya. For example, when the ionic functional sealants are used, cationic groups will be attached to organic surface gitu ya. On and anionic groups to inorganic ones. Kalau kita gunakan perlakuan silen gitu ya, dan nanti namanya perlakuan silen sendiri sama kayak alkali cuman beda gitu ya. Kalau alkali kan dia NaOH, nah kalau silen ada lagi ya. Kalau dia dengan gus fungsi ionik, maka gus kation akan tertarik ke permukaan organik, sedangkan anionic akan tertarik ke permukaan organik atau sebaliknya. And then the electrostatic attraction can be reduced ya or neutralized by discharge to surface in the presence of the strongly polar solvent like water. Ini juga bisa dikurangi atau diletakkan dengan cara dilarutkan dalam pelarut polar yang kuat, contohnya air ya. Nah, ini the example ya. So they use the polymer PES gitu ya. And then this is the simulation ya. So they change the function group ya. There is a function this is no treatment ya. And this is they change the fiber with the hydroxide because function with the COOH ya. Function group and this is only O gitu ya. Oxygen ion gitu ya. So the stabilitas antar muka tertinggi terjadi pada saat grafen dimodifikasi dengan gugus COH gitu ya. So the interfacial stability is obtained when the graphene we modify with the COOH groups ya. Kita ubah gugus fungsinya menjadi COH. Because there are attractive force between the positively charged S and H atoms of PS and the negatively charged oxygen atoms of COH gitu. Jadi PS ini sebagai matriks ya. Nah, PS ini dia memiliki muatan sulfur dan hidrogen ya yang bermuatan positif H+ gitu ya. Sedangkan seratnya grafen ini karena dia diubah menjadi COH. Nah, COH ini dia memiliki -1 gitu ya.
Tuh, jadi karena ini ada ion H plus, ada COH min, maka dia akan terjadi eh, elektrostatik akan saling tarik menarik plus minus sehingga ikatannya terjadi karena electrostatic attraction atau tarik menarik dari ion, gitu ya. This charge interaction significantly enhance the interfacial adhesion. Gitu. Ini kalau kita lihat dia yang COH lebih tinggi daripada yang tanpa perlakuan ya. So this is we modify the Gugus function ya. So this sample for no treatment gitu ya. Oke. Okay, the other things, the second bonding mechanism is a mechanical keying. So this effects originates from surface roughness provided that proper weighting has taken place. Jadi ini berasal dari permukaan yang kasar dengan catatan ya weightingnya sudah terjadi baik gitu ya. So this so we make the surface on the fiber is raw ya, but you must take a note ya. The weight the weight ability is good ya for this surface. And their influence is significantly more pronounced under shear loading compared to decohesion caused by tensile stress. Pengaruhnya jauh lebih besar saat material menerima beban geser dibandingkan dengan pemisahan antar muka akibat kangen tarik gitu ya. Jadi ini akan will increase the shear stress ya. Jadi dibandingkan dengan tensile strength ya. Jadi for example eh, patch ya. Kalau kita tambal ban itu kan kadang kita kasarin permukaannya ya, digosok dulu pakai kikir gitu kan. Nah, ini tujuannya untuk membuat permukaannya menjadi lebih kasar gitu ya, sehingga pada saat kita tempelkan dia akan menyatu lebih baik gitu ya, lebih menyatu dengan tambalan bannya ya. Even they make from the same material ya, not composite actually. Gitu ya. Ya, meskipun itu bukan komposit sebetulnya karena sama-sama dari bahan yang sama ya, natural rubber mostly seperti itu. So this is the illustration ya. For example, this is the matrix and this is the fiber. So we make the fiber surface raw ya. So when you pure the matrix will bonding with the fiber. Okay, any question from mechanical keying and electrostatic attraction, or sometimes we call mechanical keying is interlocking ya. Nah, mechanical interlocking because like key ya saling mengunci. Can we next slide? Saya lanjut atau ada pertanyaan dulu? Ya Pak, aman Pak. Aman. Oke. Oke, residual stress ya. The nature of the interfacial contact is strong caused by presence of residual stress. Jadi kadang apa ikatan ikatan kekuatan itu meningkat karena adanya residual stress. Kenapa bisa terjadi residual stress pada komposit? Karena ada plastic deformation of the matrix ya and phase transformation, especially thermal contraction ya when fabrication. Jadi di sini karena komposit memiliki thermal expansion coefficient yang berbeda gitu ya. For example, resin and karbon gitu ya, pasti memiliki koefisien ekspansi thermal yang berbeda gitu ya. Di mana semakin besar artinya dia semakin mudah untuk menyusut, semakin mudah untuk memuai. Nah, biasanya matriks memiliki thermal expansion yang lebih tinggi daripada si serat gitu ya. Sehingga pada saat proses pendinginan gitu ya, pada saat proses pendinginan si matriksnya dia akan menyusut lebih dulu gitu ya, akan menekan sehingga fibernya itu akan tertekan oleh matriks gitu ya. Nah, tensile justru karena dia cepat ya, maka dia akan merasa ketarik gitu ya. Jadi misalnya hmm,
So between fiber and matrix, gitu ya. Usually matrix have the CTE, ya, coefficient thermal expansion. This is biggest ya, biggest than biasanya matrix lebih besar. So for CTE, fiber have less than matrix ya. So when you fabrication process or cooling process, the matrix will sedikit bahasa Inggrisnya akan menyusut lebih dulu, will shrinkage first then fiber ya. So the fiber will occur the compressive from the matrix gitu ya. Jadi fiber ini akan merasakan tekanan dari matriks gitu ya. Nah, akan terjadi tegangan sisa di sana. Akan terbentuk tegangan sisa atau residual stress. Nah, residual stress ini akan meningkatkan kekuatan antara serat dan matriks, tapi jangan terlalu banyak juga gitu ya. Karena kalau terlalu banyak akan meningkatkan crack juga ya, apalagi kalau di logam biasanya kejadiannya. Gitu ya. But for a composite, residual stress can increase the interfacial strength gitu ya, akan meningkatkan kekuatan ikatannya. Tapi kalau di logam ini berbahaya, malah bisa buat crack gitu ya. So different. Dari ngomongin gue. Gimana Paulus? Mau Demikiran nanya? udah anjing. Setelah dipakai Zoom. Tuh, ini kenapa kalau ngobrol sendiri nih? Ada pertanyaan? Mau nanya Paulus? Oh enggak, kirain saya mau nanya. Lanjut. Oke, so next interdiffusion ya. Tadi ikatan ikatan bonding mechanism, the first electrostatic attraction, the second mechanical keying gitu ya, and the third is interdiffusion, di mana di sini terdapat ya we know inter is di antara gitu ya, and diffusion that's mean diffusion process gitu ya, masuk gitu kan, di mana di sini berbagai jenis proses difusi yang meningkatkan adesi dapat terjadi di antar muka gitu ya. For example, ya there is matrix, the blue line ya, and the fiber or reinforcement, the brown line. So between matrix and fiber, there is some diffusion from reinforcement diffusion into matrix, and the matrix diffusion into reinforcement in the atomic scale. Ya. Di sini jadi akan membentuk menghasilkan belitan rantai ya, chain attachment, dan this chain will contributed to increase the adhesion strength gitu ya. Nah, ini biasanya dia menggunakan material lain ya, atau disebut sebagai agen coupling ya, agen couple gitu ya, yang diaplikasikan pada serat untuk memperkuat ikatannya. Hah? 10. Mahal banget. Nah, ini contohnya ya, contoh dari interdiffusion. Jadi dia menggunakan acrylic resin. Ini yang warna hitam semua, acrylic resin gitu ya. Nah, kan yang ini dia glass fiber gitu ya, glass. Ngelek atau ini ya, wifi-nya. Glass fiber gitu ya, menggunakan glass fiber. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya terjadi beberapa resin yang masuk ke dalam glass fiber gitu ya. Tuh. Jadi this is fiber reinforced composite. Gitu ya. Berapa di sini yang masuk akrilik resinnya masuk ke dalam glass fiber. Di sini diamati dengan laser scanning microscope. Gitu ya. Oke. Ini yang lainnya ya. Dan ini berbagai macam tadi, ada interdiffusion gitu ya. Kemudian ada chemical reaction, ini ada mechanical keying, kemudian ada electrostatic attraction gitu ya. Sebetulnya mirip-mirip ini ya, chemical reaction dengan kita merubah
bagus fungsinya, maka antara matriks dan vektор akan semakin terikat, gitu ya. Iya, ayo. Oke, oke. Nah, next pertanyaannya, after we modify the interface or interface, ya, after we modify the surface, how we can check the strength, ya, strength of interface gitu. Setelah kita memodifikasi, bagaimana cara kita mengecek nih bener nggak nih terjadi ikatannya bagus atau enggak gitu kan. Nah, we can check by single fiber pull out test gitu ya. So this is the matrix, this is the fiber ya. Jadi ini fibernya itu dia ditanam setengah aja gitu ya. Jadi dimasukin ke dalam matriks gitu ya. So for example, this is the resin ya. And then the fiber a half embed gitu. Jadi cuma setengah gitu ya. And then you do a tensile test gitu ya to check uh, untuk mengecek kekuatan ikatannya. Bener nggak nih antara fiber dan matriks itu benar-benar terikatan untuk mengetahui kekuatan ikatannya. Atau bisa juga pakai single fiber push out gitu ya. Kalau tadi pull itu tarik gitu ya, ini push maka kita akan dorong gitu ya. For example, this is the matrix, this is the fiber, and we will pull on the microscopic scale gitu ya. Tuh. Ini kalau mau lihat ada di sini ya di videonya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Oh, udah. Oke, so that's all about bonding mechanism gitu ya. Itu semua tentang mekanisme ikatan yang terjadi pada komposit. Oke, ada pertanyaan guys?